Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Simulasi Sistem Industri di bawah bimbingan Bapak Insinyur Suhendra, ST, MT, IPM. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 anggota untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Elang Buana Putra dengan NIM 352210883. Yang kedua, Farik Abdullah Dahlan dengan NIM 352410703. Dan yang ketiga, saya sendiri Riyandika Satyanugraha dengan NIM 352410099. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Simulasi Proses Produksi Botol Plastik menggunakan ProModel 2016. Latar belakang. Proses injeksi molding botol merupakan metode utama dalam produksi kemasan plastik. Namun, proses ini sering mengalami bottleneck pada tahap tertentu seperti pendinginan atau pelepasan produk yang menyebabkan penurunan produktivitas. Untuk mengatasinya, dilakukan simulasi menggunakan software ProModel guna menganalisis alur produksi, mengidentifikasi titik hambatan, serta mencari solusi peningkatan efisiensi dan produktivitas pada lini injeksi molding. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam tugas besar ini adalah menerapkan metode untuk mengurangi hambatan atau bottleneck pada proses produksi agar produktivitas meningkat dengan menggunakan model simulasi berbasis software ProModel. Tujuan utama dari perumusan ini adalah menemukan cara paling efisien untuk mengoptimalkan alur kerja produksi melalui pendekatan simulasi sistem. Tujuan simulasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi area proses yang menjadi bottleneck serta memberikan usulan perbaikan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, analisis juga ditujukan untuk memahami dampak penerapan perbaikan sistem terhadap peningkatan kinerja produksi secara keseluruhan. Seperti mesin, manusia, material, informasi, dan energi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia industri yang kompleks ini, memahami bagaimana komponen-komponen ini saling terhubung sangat penting agar kita bisa mengelola operasi secara efisien dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, kita masuk ke peran penting simulasi. Simulasi adalah proses meniru sistem nyata ke dalam bentuk model komputer. Ini sangat berguna karena memungkinkan kita untuk menganalisis kinerja sistem tanpa harus mengganggu operasional yang sedang berjalan. Kita bisa menguji berbagai skenario, mengevaluasi solusi, dan bahkan memprediksi dampak keputusan sebelum investasi besar dilakukan. Dengan kata lain, simulasi membantu kita mengurangi risiko dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan terukur. Di slide ini, kita mengenal ProModel sebagai salah satu perangkat lunak simulasi yang dirancang khusus untuk membantu pengambilan keputusan dalam lingkungan industri. Ada 3 fitur utama yang membuat ProModel sangat powerful. Pertama, visualisasi realistis. Dengan fitur ini, kita bisa membangun model digital dari pabrik atau sistem produksi, lalu memvisualisasikannya dalam bentuk animasi 3D. Ini sangat membantu untuk memahami alur kerja dan potensi masalah secara visual bahkan sebelum sistem dijalankan. Kedua, pengaturan parameter variabel. ProModel memungkinkan kita menyesuaikan berbagai aspek operasional seperti waktu proses, kapasitas mesin, jadwal perawatan, hingga probabilitas kejadian. Artinya, kita bisa mensimulasikan skenario yang kompleks dan dinamis sesuai kondisi nyata. Ketiga, identifikasi bottleneck. Hasil simulasi dari ProModel memberikan data yang sangat berguna untuk mengenali titik-titik kemacetan atau inefisiensi dalam sistem. Dengan informasi ini, kita bisa merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Kesimpulannya, dengan ProModel, kita bisa mencoba berbagai skenario perbaikan, seperti menambah mesin atau mengubah layout tanpa harus mengambil resiko langsung di lingkungan produksi. Ini sangat menghemat waktu, biaya, dan mengurangi potensi kesalahan. Berarti masih bisa. Baik, untuk penggunaan aplikasi langsung saja kita buka ProModel studentnya yang 2016. Pencet file lalu new, pilih meter,
pencet browse, cari yang student, klik open, pencet build, lalu arahkan ke location. Kita pilih untuk layoutnya. Untuk pembuatan injeksi bottle ini kita mulai dari raw material. Sini kita input saja, lalu kita pencet conveyor, kita arahkan satu-satu di sini dari raw material ke injeksi ke assembly line, dari assembly line ke quality control untuk pengecekan, dan juga untuk delivery kembali finish goodnya. Di sini kita bisa pencet untuk waktu. Untuk counter di sini kita masukkan satu-satu agar mempermudah dan juga membantu kita untuk melihat produk yang dibuat. Sini ada beberapa alat bantu untuk operator di sini, dan juga tools yang digunakan. Lalu kita ganti namanya. Kita mulai dari raw material masuk, lalu conveyornya masuk ke mesin injeksi, mesin injeksi line, lalu masuk ke assembly dan quality serta delivery. Quality control masuk ke delivery. Untuk capacity di sini kita asumsikan raw material 75, injeksi 70, assembly 75, quality 75, delivery 70. Lalu di sini kita tambahkan nama dari masing-masing proses yang dilakukan. Kita selanjutnya pencet entities untuk menentukan raw material dan juga finish goodnya. Kita masukkan saja asumsi speed 150. Selanjutnya di sini kita ke array files, pencet untuk yang raw material, kita pencet delivery pertama, selanjutnya kita pilih menu proses, lalu kita bikin proses untuk masing-masing. Yang terakhir dari delivery, pencet route to exit. Di sini masukkan saja kita untuk programnya. Wait dalam kurung 2 min. Dua menit untuk raw material, injection line 1,05 menit. Kita copy saja, copy paste. Untuk assembly line 5,1. Untuk quality control kita masukin juga 2.
Jadi untuk yang koma-koma kita N, yang genap kita I. Jangan lupa juga untuk move logicnya kita masukkan di sini. Masuk injection kita masukkan 3 menit, kita copy paste saja. Assembly 3 menit, quality control 3 menit. Lalu untuk masuk delivery kita masukkan 10 menit. Setelah itu kita option, pilih yang menit, kita runtime 10 menit, lalu kita save. Pro model simulasi berjalan di sini, bisa dilihat counter dan juga gerakan dari raw mat hingga finish good. Lalu di sini kita bisa dilihat pada data bottleneck utama yang terjadi pada session quality control yang menyebabkan tray panjang. Lalu di sini ultimisasi mesin injeksi dan assembly masih belum maksimal karena sering idle menunggu proses selesai. Lalu raw material digunakan efisien, tidak terjadi penumpukan di awal proses, dan juga perlu perbaikan di kapasitas QC dan waktu prosesnya agar aliran produksi lebih lancar. Mungkin ini saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.